Baiklah, selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konstitusi di Indonesia, yaitu merupakan mata kuliah dari PKN. Di sini nama kelompoknya yang pertama ada Abia Bagat Tufari dengan NPM 2017051081 dan Alexander dengan NPM 2057051012. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hukum dasar dibagi dua, yaitu hukum dasar tertulis, contohnya UUD, dan hukum dasar tidak tertulis, contohnya Konvensi Pidato Presiden pada setiap 16 Agustus. Kedudukan konstitusi yaitu sumber hukum yang tertinggi. Konstitusi yang berlaku di Indonesia dibagi ke 4 tahap. Yang pertama UUD 1945, kemudian Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD NRI tahun 1945. Bab 1 UUD 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Menurut bentuk, konstitusi pertama Indonesia UUD 1945 adalah konstitusi tertulis. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Bukti UUD 1945 adalah konstitusi tertulis, yaitu pada naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya ada lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Menurut sifat, UUD 1945 termasuk konstitusi yang rigid atau kaku, karena UUD 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa, tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. Menurut kedudukan, UUD 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi karena UUD 1945 dijadikan dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang lain. Sistem ketatanegaraannya, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem pemerintahannya presidensial, pembagian kekuasaannya DPR, Presiden, dan MA. Kemudian selanjutnya ada Konstitusi RIS, berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Menurut bentuknya, konstitusi RIS merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen, terbentuk atas usulan PBB dengan menyelenggarakan KMB di Den Haag. Menurut sifatnya, konstitusi RIS merupakan konstitusi rigid karena mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya. Menurut kedudukannya, konstitusi RIS merupakan konstitusi derajat tinggi karena persyaratan untuk mengubah lebih berat jika dibandingkan mengubah peraturan yang lain. Sistem ketatanegaraannya, bentuk negara serikat, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlemen. Pembagian kekuasaannya DPR dan Senat, eksekutifnya pemerintah, yudikatifnya MA. Kemudian proses terbentuknya hingga berakhirnya konstitusi RIS. Belanda ingin kembali menjajah Indonesia sehingga berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara boneka. Kemudian untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut, mereka mengadakan penyerangan kembali ke Indonesia yang dikenal dengan agresi militer 1947 dan agresi militer 2. Untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, PBB mengadakan KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949. Kemudian konferensi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil Indonesia, yaitu Gabungan Negara-Negara Boneka yang dibentuk Belanda atau BFO. Lembaga-lembaga negara RIS terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat,
DPR, MA, dan DPK. Selanjutnya KMB tersebut menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu didirikannya negara RI Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan didirikannya uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Perubahan tersebut mengharuskan perubahan UUD. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada KMB. Hasil kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi atau disahkan. 6 Desember 1949, KNIP menyatakan hasil KMB dapat diterima. 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS. 16 Desember R. Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS dan diambil sumpahnya pada 17 Desember. 20 Desember, Kabinet RIS pertama di bawah pimpinan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri dilantik oleh Presiden. 27 Desember, delegasi RIS yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Selain dari pembagian wilayah, konstitusi RIS mengatur tentang yang pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Kemudian kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet. Kabinet RIS menduduki jabatan rangkap. Kemudian yang terakhir, Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian. 7 Desember 1949 di Indonesia dan negeri Belanda terjadi upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada RIS. Adapun yang menjadi negara-negara bagian selain RI berdasarkan pasal 2 adalah negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Madura, negara Jawa Timur, dan negara Pasundan. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya Alex. Selanjutnya di sini ada usia RIS baru 6 bulan, mulai timbul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Selanjutnya ada negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena RI dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah dan dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Selanjutnya ada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Selanjutnya di sini ada munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan RI untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Selanjutnya ada kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam piagam persetujuan tanggal 19 Mei tahun 1950. Selanjutnya ada perubahan tersebut memerlukan suatu negara kesatuan. Selanjutnya ada dengan itu tanggal 15 Agustus tahun 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Selanjutnya ada sejak tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS pada tahun 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950 dan terbentuklah kembali NKRI. Next. Selanjutnya di sini yang pertama ada menurut bentuknya, yaitu UUDS 50 merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Selanjutnya menurut sifatnya, yaitu UUDS tahun 50 merupakan konstitusi rigid karena dalam perubahannya mempersyaratkan prosedur khusus sehingga tidak semudah seperti merubah peraturan perundang-undangan biasa. Selanjutnya ada menurut kedudukannya, yaitu UUDS 50 merupakan konstitusi derajat tinggi karena persyaratan merubahnya tidak semudah peraturan perundangan biasa. Next.
Selanjutnya di sini ada lembaga-lembaga negara menurut UUD tahun 1950 adalah yang pertama yaitu ada presiden dan wakil presiden, yang kedua ada menteri-menteri, yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat ada Mahkamah Agung, yang kelima ada Dewan Pengawas Keuangan. Yang masuk ke sistem ketatanegaraan. Yang pertama itu ada bentuk negara, yaitu kesatuan. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan, yaitu republik. Selanjutnya ada sistem pemerintahan, yaitu presidensial. Lanjut pembagian kekuasaan. Yang pertama itu ada legislatif, yaitu pemerintah dengan DPR. Yang kedua ada eksekutif, yaitu Dewan Menteri. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu MA. Selanjutnya di sini yang pertama yaitu ada sesuai dengan namanya, UUD tahun 1950 bersifat sementara yang nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa konstitut atau lembaga pembuat UUD bersama-sama dengan pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini. Selanjutnya ada sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih dari 2,5 tahun, namun lembaga ini masih belum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Selanjutnya ada faktor penyebab tidak berhasil tersebut adalah adanya pertentangan pendapat di antara partai-partai politik di Badan Konstitusi dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan. Selanjutnya di sini ada perbedaan ini paling tidak dapat digolongkan menjadi dua kubu. Ini sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok yang menghendaki kembalinya kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimotori oleh Soekarno dan A.H. Nasution. Yang kedua ada kelompok yang menghendaki UUD yang menjadikan Jakarta yang secara tidak terperinci memasukkan prinsip-prinsip Islam yang dimotori oleh Prawoto, Mangkusaswito, dan Hamka yang bergabung dalam solidaritas kelompok Islam. Selanjutnya ada untuk mengatasi masalah pertentangan ini, maka timbullah ide untuk melaksanakan demokrasi terpimpin, karena dianggap sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Kita masuk ke bab 4. Selanjutnya yaitu yang pertama ada Presiden Soekarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai politik. Selanjutnya ada parpol saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Selanjutnya ada atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Selanjutnya adapun isi dari dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dibubarkannya konstitut. Yang kedua ada berlakunya kembali UUD tahun 1945 dan tidak berlakunya UUD tahun 1950. Dibentuknya MPRS dan DPAS. Selanjutnya ada sistem ketatanegaraan, yaitu ada bentuk negara, yaitu kesatuan. Yang kedua ada bentuk pemerintahan, yaitu republik. Yang ketiga ada sistem pemerintahan, yaitu presidensial. Dan pembagian kekuasaan yang pertama yaitu ada legislatif, yaitu DPR, eksekutif, yaitu presiden, yudikatif, yaitu MA. Selanjutnya menurut bentuknya, yaitu konstitusi tertulis karena dituangkan dalam satu bentuk dokumen tunggal. Sifatnya yaitu konstitusi rigid karena dalam perubahannya memperhatikan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada menurut kedudukannya yaitu konstitusi derajat tinggi karena UUD 45 berkedudukan sebagai hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga negara menurut UUD tahun 1945. Ada amandemen adalah yang pertama itu ada presiden, yang kedua ada majelis permusyawaratan rakyat, yang ketiga ada dewan perwakilan rakyat, yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam ada Mahkamah Agung, yang ketujuh ada Mahkamah Konstitusi, yang ke-8 ada Komisi Yudisial. Selanjutnya di sini ada pada masa ini terjadi 4 kali perubahan amandemen UUD tahun 1945. Selanjutnya ada proses perubahan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada SU MPR tahun 1999 dari 14 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999.
yang kedua ada SU MPR tahun 2000, yang ketiga ada MPR tahun 2000, yang keempat ada SU MPR tahun 2002. Kita masuk bab 5. Selanjutnya di sini ada tuntutan reformasi, yaitu yang pertama ada amandemen UUD tahun 1945, yang kedua ada penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, yang ketiga ada penegakan hukum HAM dan pembertahan KKN, yang keempat ada otonomi daerah, yang kelima ada kebebasan pers, yang keenam ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya kita masuk ke sebelum perubahan jumlah. Yang pertama itu ada 16 bab, yang kedua 37 pasal, yang ketiga 40 ayat, yang keempat ada 4 pasal aturan peralihan, yang kelima ada 2 ayat aturan tambahan, yang keenam ada penjelasan. Kita masuk ke dasar pemikiran perubahan. Yang pertama ada kekuasaan tertinggi di tangan MPR, yang kedua ada kekuasaan yang sangat besar pada presiden, yang ketiga ada pasal-pasal multifasir, yang keempat ada pengaturan lembaga negara oleh presiden melalui pengujian UU, yang kelima ada praktik ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa pembukaan UUD tahun 1945. Selanjutnya kita masuk ke kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem presidensial. Yang keempat, ada penjelasan UUD tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, ada perubahan dilakukan dengan cara nanti kita masuk ke SU MPR tahun 1999. Yang kedua ada SU MPR tahun 2000, yang ketiga ada SU MPR tahun 2001, yang keempat ada SU MPR tahun 2002, dan terakhir ada perubahan jumlah. Yang pertama ada 21 bab, yang kedua ada 73 pasal, yang ketiga ada 170 ayat, yang keempat ada 3 pasal aturan peralihan, yang kelima ada 2 pasal aturan tambahan, dan yang terakhir tanpa penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke penyimpangan terhadap UUD tahun 1945. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan, yaitu yang pertama ada KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Yang kedua ada menerapkan sistem parlementer. Selanjutnya kita masuk ke masa Orde Lama. Yang pertama ada mengembangkan parlementer dalam bentuk penetapan presiden. Yang kedua ada pidato presiden sebagai GBHN. Yang ketiga ada pimpinan lembaga negara sebagai menteri. Yang keempat ada hak budget tidak berjalan. Yang kelima ada pembubaran DPR oleh presiden. Yang keenam ada pengangkatan presiden seumur hidup. Selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Yang pertama ada MPR tidak berkehendak merubah UUD tahun 1945. Yang kedua mengeluarkan TAP MPR tentang referendum. Selanjutnya kita masuk ke masa setelah perubahan, yaitu anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan pasal 31 UUD tahun 1945. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.